Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Purnama di Bimbel Guru Les. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita membahas tentang bab tekanan. Oke, kali ini kita akan masuk ke sub bab tentang tekanan pada zat gas. Di video sebelumnya kita udah bahas tekanan pada zat padat, terus kita juga udah bahas tekanan pada zat cair. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan pada zat gas. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Nah, di sini di slide pertama kakak tampilkan nih. Oke. Gambar ya, dua buah gambar. Nah, ini seorang pendaki, bukan seorang, ini dua orang pendaki ya yang menaiki ya pegunungan yang tentunya memiliki ketinggian tertentu. Nah, ternyata ya perbedaan ketinggian tempat itu akan memberikan tekanan zat gas yang berbeda. Nah, bagaimana sih fenomena itu kayak gitu ya. Jadi sebelum itu kalimat yang perlu kakak sampaikan bahwa zat gas juga punya tekanan. Kenapa? Karena gas juga memiliki massa. Massa tersebut, gas tersebut ada di atas kita. Otomatis karena ada massa ya dan berada di atas kita, berarti dia memberikan tekanan juga. Kayak gitu ya. Kan konsepnya sama, kayak di zat padat dan juga zat cair. Benda bermassa yang ada di atas kita. Oke. Lalu ada juga konsep tekanan zat gas pada ruang tertutup. Ini kita akan membahas tentang Boyle's Law. Ya, jadi hukum Boyle kayak gitu ya. Bagaimana sih hukumnya? Nah, langsung aja ya, kita mulai aja langsung dengan fenomena yang pertama di tekanan pada zat gas di yang mendaki ini ya. Jadi tekanan zat gas pada ruang terbuka. Oke. Ya, jadi ada dua jenis tekanan zat gasnya, ruang terbuka dan ruang tertutup. Kita awali dengan ruang terbuka ya. Oke, nah tekanan gas pada ruang terbuka atau tekanan udara itulah istilahnya ya. Nah, besarnya bagaimana Kak? Besarnya tekanan gas pada ruang terbuka ya di atas permukaan bumi berbeda-beda. Setiap kenaikan 100 meter di atas ya atau dari permukaan laut, oke, atau biasanya istilah di pemberitaan itu adalah MDPL. Jadi meter di atas permukaan laut. Itu artinya ya. Oke. Tekanannya ya setiap 100 meter naik, tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Ya, Hg itu simbol untuk raksa. Ya. Oke, jadi karena alat untuk mengukur ya tekanan udara yakni barometer, isiannya tuh dia patokannya pakai raksa kayak gitu ya. Hal tersebut, oke, disebabkan karena semakin renggang kerapatan udara ya. Jadi semakin tinggi ya kerapatan udaranya itu semakin kecil. Ini menyebabkan tekanan udaranya makin kecil juga. Oke. Nah, di dasar ya bumi, oke, jadi ketinggiannya 0 ya, ketinggiannya 0 mdpl ya, jadi sama dengan permukaan air laut yang ada di bumi, kan datar tuh sama ya. Nah, itu tekanannya, ini patokannya, oke, ini bisa dicatat ya, jadi 76 cm Hg. Ya, jadi tekanan di 0 mdpl. Jadi sama dengan ketika datarannya sama dengan permukaan air laut yang ada di bumi, itu tekanannya adalah 76 cm Hg. Ya. Nah, lalu bagaimana setiap kenaikan? Nah, jadi setiap kenaikan nanti 100 meter itu berkurang 1 cm Hg. Ya. Lalu kalau naik cuma 25 meter, kemudian 75 meter. Nah, berapa tekanannya, Kak? Persamaannya seperti ini, ya. H sama dengan 76 cm Hg kurang X. Ini X ya, oke, per 1 cm Hg kali, ini kali ya, ini kali. Nah, ini kakak coret biar agak bedaan. X, nah gitu ya, kali ya, 100 meter. Ya. Nah, biar nggak bingung, kakak jelasin per variabelnya ini apa. H ini artinya ketinggian tempatnya ya. Ketinggiannya, ketinggian tempatnya. Oke. X ini adalah tekanan ya di ketinggian H. Ya. Jadi tekanan di ketinggian hanya. Jadi tekanan di ketinggian tertentu. Oke, tertentu. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya, misalnya nanti ada
Oke, tekanan di ketinggian tertentu itu adalah 75 cm Hg. Ya, berarti kita akan tahu berapa nanti ketinggian tempat tersebut. Ya, ada tempat misalnya, ya, tekanan udaranya 75 cm Hg kayak gitu. Berapakah ketinggian tempat tersebut? Ya udah, di sini masuknya berarti X-nya. Jadi X itu ingat tekanan di ketinggian tertentu. Yang di H ini ya, oke. Jadi tekanan di ketinggian tertentu itulah X. Kalau H itu adalah ketinggian tempat. Ya. Nah, sehingga berapa ketinggian tempat yang tekanannya 75 cm Hg? Ya udah tinggal kita kurangin aja. 76 kurang 75, 1 per 1 juga kan, ini 1. Nanti kan cm Hg-nya dicoret kan ya. Kali 100. Oke, meter. 1 bagi 1, 1 kali 100, 100. Maka hanya sama dengan 100 meter dia. Cocok kan? Setiap naik 100 meter, udah tekanannya berkurang 1 cm Hg. 76 kurang 1, 75. Jadi ini persamaan untuk mencari ketinggian tempatnya. Ketika yang diketahui adalah tekanan udara di ketinggian tersebut. Oke? Nah, bagaimana kalau sebaliknya, Kak? Ketinggiannya diketahui. Terus ditanya berapa tekanan udara di tempat tersebut. Nah, tentu kita harus, seperti di video sebelumnya, kalian bisa tonton, itu kita harus mengubah persamaan. Bagaimana caranya? Yuk, kakak bantu ya. Oke, kakak hapus dulu. Nah, jadi kita akan mengubah persamaannya. Kan kita tulis dulu ya. H sama dengan 76 kurang X. Kakak sederhanakan aja dulu. 76 kurang X. Oke, per 1 cm Hg. Ini kakak harus isi ini ya, cm Hg harusnya ya. Kali 100 meter. Nah, kita ubah persamaannya. Kan nyari X nih. Kita coret dulu 1 cm Hg-nya. Jadinya awalnya dia ini kan di kanan persamaan kan. Di bawah. Kanan bawah. Ya, kita coret, kita pindahin jadinya di kiri atas. Nah, oke, 100 meter kita coret. Cing. Nah, jadinya di bawah. Sehingga kita dapat persamaannya. Oke, ini kan awalnya 100 meter di kanan atas tuh. Jadinya di kiri bawah. Oke, sehingga kita dapetin persamaannya gini. 1 cm Hg kali H per 100 meter sama dengan 76 cm Hg kurang X. Nah, kayak gitu kan ya? Oke, kita kan tinggal sekarang mencari X saja. Tinggal berarti menghilangkan ini. Ini kan hubungannya sekarang operasi tambah kurang. Ya, kalau tadi ini kan hubungan operasinya adalah kali bagi nih. Ya, jadi ini sekarang hubungan operasinya adalah tambah kurang. Ini kan 76 cm Hg kurang kan X. Nah, ini di matematik kalian udah diajarin. Caranya kalau kita mindahinnya berarti berubah tanda. Ya, kita kan nyari X nih. Ya, ini masih min X. Kita pindahin aja dia. Ya, ke sebelah kiri. Jadinya plus X kan. Jadinya ini jadinya kita coret di sini. Ya. Maka jadinya di sini X plus. Jadi udah positif. Kita nyari X sekarang, ini kan plus nih. Plus 1 cm Hg kali H per 100. Ini kan jadi satu suku. Bisa kita pindahin ke sini. Awalnya positif, kan memang positif kan? Di sini kan positif nih. Ya, nggak perlu dituliskan sebenarnya positifnya. Sekarang kita muncul positifnya biar kelihatan. Kita pindahin ke kanan, jadinya awalnya positif, jadinya negatif. Sehingga X sama dengan 76 cm Hg kurang 1 cm Hg kali H per 100 meter. Per 100 meter. Nah, coba sekarang kita buktikan. Kita buktikan ya. Mau nggak misalnya ketinggiannya nih 100 meter. Berarti kan X-nya harusnya 75 cm Hg kan? Sekali lagi, ketinggiannya kan 100 meter nih. Kan setiap naik 100, ya tekanannya kan berkurang 1 cm Hg kan? Berarti harusnya jawabannya X-nya itu 75. Kita coba cek sekarang. Kita masukin X sama dengan 76 cm Hg kurang
1 cm Hg kali hanya berapa tadi? 100 ya. 100 per 100. Oke, bantu kakak sekarang. Nih, 100 per 100, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 76 kurang 1. Hasilnya, iya, 75 cm Hg. Mantap. Ya, mantap. Oke, berarti kita dapetin persamaan untuk mencari, ya. Oke, tekanan di ketinggian tertentu ini. Ya. Oke, wah, ini agak susah nih. Kakak mulutnya nih. X sama dengan, ini bisa dicatat, X sama dengan 76 cm Hg kurang 1 cm Hg kali H per 100 meter. Ya, itu caranya. Oke. Baik, adik-adik, itu dia pembahasan tentang tekanan pada ruang terbuka. Ya. Oke, kakak hapus. Ya. Oke, yuk. Coba kita sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Nah, langsung ada soal nih. Ya. Diketahui kota A terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Tentukan tekanan udara di kota A. Nah, berarti yang ditanya X kan? Oke, kalau yang masih bingung, seperti di video-video sebelumnya, kita caranya kan diketahui dulu. Diketahui. Nah, yuk, apa aja diketahui nih? Ketinggian berarti H ya. H, 700 meter. Oke, terus tentukan tekanan udara. Ditanya X. Nah, langsung aja jawab. Yuk. Persamaan untuk X gimana? X sama dengan 76 cm Hg ya, kurang 1 cm Hg kali H per 100 ya, meter tentunya ya. Masukin aja 76 cm Hg kurang, yuk masukin 700-nya, 1 cm Hg kali 700 per 100. Coret, sisa 7. 7 plus 1, 7. Berarti X sama dengan 76 cm Hg kurangi 7 cm Hg. Maka X sama dengan berapa? 76 kurang 7. Bantu kakak, berapa? Ya, 69 cm Hg. Selesai. Oke. Dah. Ini cara lengkapnya. Cara lengkapnya. Kak, cara mudahnya gimana taktis? Langsung aja ya. 7 ini ada ketinggian misalnya nih ya. Oke, wait. 700 kan? Langsung aja bagi 100. Berarti kan 7. Langsung aja 76 kurang 7. Dapat 69. Tuh, selesai. Satuannya apa? Cm Hg. Itu cara cepatnya. Tapi kalau nanti ulangan ya, biar lengkap ditauin tata caranya. Nah, ini caranya. Oke, ini caranya. Kayak gitu ya. Yang lengkapnya. Oke. Itu dia. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada challenge 1. Oke. Diketahui kota R terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Tentukan tekanan udara di kota R. Yuk. Yang bisa jawab, yuk langsung ya di kolom komentar. Challenge 1. Jawaban. Gitu caranya ya. Oke. Atau jawaban challenge 1.2. Langsung buat jawabannya berapa. Oke, yang benar nanti kita pin jawabannya ya. Kita lanjut. Oke, adik-adik, sekarang Kak Purnama akan mengajak kalian untuk membahas tekanan ya pada zat gas. Ini ruang tertutup. Kalau tadi ruang terbuka, sekarang tertutup. Oke, nah siapa nih tokoh utamanya? Boyle, Robert Boyle ya, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris ya bernama Robert Boyle menyatakan sebuah teori dan dikenal sebagai hukum Boyle yang berbunyi pada suhu yang tetap ya, pada suhu yang tetap hasil kali antara tekanan ya dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Ya, bagi adik-adik yang masih awam tentang tekanan dan volume mungkin akan bingung ya. Kakak akan coba jelaskan perlahan sekarang. Oke. Jadi tekanan masih ingat kan simbolnya apa? P ya. Tuh. Kemudian volume
V. Oke, suhu T. Nah, ini 3 variabel yang akan kita pakai pada segmen ini, ya. Oke, jadi P itu tekanan, ingat baik-baik. Satuannya apa biasanya? Yang kalian tahu? Pascal kan ya. Terus Newton per meter persegi dan juga ATM. ATM itu apa? Bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi atmosfer ya. Oke. Kemudian ada volume. Satuannya apa biasanya? Liter atau apa lagi? Ya, meter kubik ya. Terus kalau suhu satuannya apa biasanya? Celcius, Kelvin, itu yang bisa dipakai. Kalau yang lain kan ada juga Reaumur sama Fahrenheit, tapi jarang kita pakai itu ya. Nah, bagaimana konsep boiler? Ya, hukum boilernya. Pada suhu yang tetap, jadi anggap nih ya, ini di gambar sudah ada. Oke, nih. Ya, ini kan ruang tertutup nih, zat cairnya di sini nih. Ya, zat cair yang di sini. Oke. Suhunya sama. Ini ada dua kondisi, ini kondisi A, ini kondisi B. Nah, di gambar A, gambar B, suhunya tetap. Anggap suhunya adalah 70 derajat Celcius. Ini juga 70 derajat Celcius. Jadi sama suhunya. Hasil kali antara tekanan, di sini kasih tekanan 1. Ya, mungkin di sini 1 atm maksudnya ya. Terus, dan volume gas dalam ruang tertutup selalu sama atau selalu tetap. Oke. Oke. Oh, di sini temperaturnya 300 ya, sorry ya. Oke, 300 tuh, 300 suhunya. Ya. Pressure-nya diubah kan? Oke. Kalau pressure-nya kita tekan makin keras, ini kan makin besar nih tekanannya ya. Volumenya kan makin kecil. Ya. Jadi ini ada tekanan 1, ya kan? Kemudian ada tekanan 2. Kemudian ini ada volumenya 1 kan? Ini volume 2, ya kan? Oke. Nah, hasil kali antara tekanan dan volume dalam gas ruang tertutup itu sama. Jadi P1 kali V1 itu sama aja dengan P2 kali V2. Ya, atau disingkat persamaan jadinya P kali V konstan. Nah, oke. Nah, adik-adik bisa lihat nih di kalimat ini. For a given mass at constant temperature, the pressure times the volume is a constant. Jadi diberikan sebuah massa ya, untuk sebuah massa tertentu ya, saat temperatur atau suhunya konstan ya, perkalian antara tekanan dengan volume itu tetap konstan ya, sehingga tuliskan V kali V, P kali V, kakak ulangnya biar jelas, itu sama dengan C, konstan, itu maksudnya tetap, kayak gitu ya. Tuh, ini udah persamaan dari hukum Boyle. Nah, udah lengkap. Oke, itu dia. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, ini persamaan hukum Boyle-nya ya. Oke, jadi V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Satuannya apa nanti, Kak? Intinya harus setara. Nanti kalau misalnya nih, ya, ini perlu dicatat kayaknya ya. Sering banget nanti ada soal yang satuannya membingungkan. Kalian mikir, ubah apa enggak ya, kayak gitu ya. Intinya gini, V dengan P1 dengan P2 satuannya harus sama nanti. V1 dengan P2 harus sama. Misalnya ini satuannya ATM, ini juga harus ATM nanti. Misalnya satuannya ini adalah Pascal, ini satuannya juga Pascal. Misalnya ini volumenya ini adalah cm kubik, ini meter kubik, berarti kita ubah dulu. Boleh jadiin saya sama-sama cm kubik atau sama-sama meter kubik. Kan nggak harus satuan internasional, enggak, karena ini kesebandingan. Jadi boleh, nggak akan berpengaruh dia. Intinya satuannya sama. Ya, di variabel sejenis. Ya, P1 sejenis dengan P2. V1 sejenis dengan V2. Oke. Namanya kita akan coba dengan contoh soal ya. Oke. Ya, nah ini. Yuk, coba bisa juga diorak-orek bareng-bareng ya. Di dalam sebuah bejana tertutup, berarti ruang tertutup ya, terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 3 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm
maka volume gas menjadi K. Yuk, jangan bingung, diketahui. Nah, kan itu kakak ajarinnya, diketahui. Yuk, terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm, berarti itu P1. 2 atm. Volume 3 liter, berarti V1. 3 liter. Oke. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, berarti tekanan gas menjadi 4 atm. P2 kan? Oh, 4 atm. Udah sama nih satuannya ya. Oke. Ditanya volumenya, berarti ditanya V2. Oke. Berarti satuan nanti hasilnya adalah liter. Ya. Oke, yuk jawab. Oke, yuk. Hukum Boyle gimana persamaannya? V1. Bareng-bareng bilangnya. Kali V1 sama dengan V2 kali V2. Ya. Oke, kita masukin angka-angkanya. Nah, atau kita ubah persamaannya dulu boleh. Kan kita nyari V2 nih. Ya, berarti kita nyoret P2. Awalnya dia di kanan atas, jadinya di kiri bawah. Maka V2 sama dengan P1 kali V1 per P2. V2 sama dengan, ingat ini caranya ngubah persamaannya ada di video sebelumnya ya. V2 sama dengan, masukin aja V1-nya berapa? 2 kali V1-nya berapa? 3 per P2. P2 berapa? 4. Ya, sehingga kita dapetin, masukin aja 6 per 4. Atau kita dapetin berapa hasilnya? Sama-sama bagi 2, jadinya 3 per 2. Hasilnya 1,5. Apa volume satuannya? Apa satuannya? Ya, liter. Tuh, ya. Logis nggak? Coba kita lihat sekarang. Tekanannya kan makin besar. Kalau nekan kita makin besar, ya. Kalau kita nekan makin besar, gitu kan? Otomatis volumenya makin kecil. Nah, cocok. Lihat. Volumenya makin kecil. Oke, itu dia adik-adik. Oke, kita udah dapat penyelesaiannya. Nah, challenge yang kedua. Di dalam sebuah bejana tertutup, terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 3 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, ya, maka volume gas menjadi berapa? Oke. Nah, kalau ini kan soalnya sama ya, kayak yang sebelumnya ya. Kakak ubah soalnya ya. Oke. Nah, ini jadi challenge. Oke. Jadi challenge-nya live. Oke. Nah, kakak sekarang ubah. Misalnya ini menjadi ya. Hop. Oke. Berapa ya? Oke, 6 atm. Nah, yuk. Kakak ubah jadi 6 atm. Berarti soalnya gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 3 liter. Jika tekanan gas menjadi 6 atm, maka volume gas menjadi berapa? Oke? Itu ya soal atau challenge yang kedua. Yang bisa jawab langsung di kolom komentar. Oke? Baik. Apakah ada slide lagi? Oke, nampaknya sudah habis. Oke. Adik-adik, itu dia pembahasan kita tentang tekanan zat gas. Maka sudah habis pula ya pembahasan kita tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan juga tekanan pada zat gas. Bila ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau bisa kunjungi bimbelgurules.com. Itu dia pembahasan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Oke.